Oke, annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba melanjutkan pembelajaran di bab 3 ya. Bab 3 itu judulnya adalah pembentukan kalimat, teman-teman. Bahwasanya dalam pembentukan bahasa Korea ya kurang lebih sedikit berbeda ya dengan Indonesia, teman-teman. Bahwasanya nanti detailnya kita bahas ke bawah ini. Sekitar 1 minggu atau 6 hari ke depan ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 3 ini ya. Kemudian kita akan masuk ke sini bahwasanya setiap kalimat ini ya teman-teman terdiri dari subjek, kemudian predikat, kemudian objek dan keterangan. Ini ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke tentang subjek. Subjek itu apa sih Sam? Subjek adalah kata benda ya, seperti nama orang. Jadi subjek itu adalah kata benda teman-teman. Oke, seperti nama orang, kemudian tempat, kemudian negara, kemudian panggilan kerabat, dan lain-lain. Contoh ya, contoh dari subjek adalah yang pertama ini, Jo. Ya, Jo itu artinya adalah saya. Jadi kalau Anda menemukan kata Jo, itu artinya adalah saya, teman-teman. Dia bisa dibuat sebagai subjek, seperti itu. Ya, Jo artinya saya, kemudian Joko, misalkan ya. Joko itu kan nama orang, teman-teman. Jadi nama orang pun bisa dibuat subjek. Kenapa? Karena yang subjek itu adalah kata bendanya, seperti itu ya. Joko ini nama orang. Saya coba zoom lagi ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya teman-teman. Ini Joko, kemudian yang bawah adalah Opa. Ini panggilan ya teman-teman. Nama panggilan, misalkan panggilan untuk kakak laki-laki itu ada Opa, ada Hyong ya. Opa itu berarti kan dari cewek manggil ke kakak laki-laki. Kalau cowok manggil kakak laki-lakinya berarti dia Hyong manggilnya. Ya, ini ada Opa. Kemudian ada lagi Hangguk. Hangguk berarti nama negara teman-teman. Ya, Indonesia, Hangguk, Uzbekistan, Teguk, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Tuisa sebagai profesi teman-teman ya. Ini juga dibuat subjek itu boleh teman-teman. Kemudian ada lagi nama tempat Siktang ya. Nah itu Siktang dan lain sebagainya. Ya, Gongwon dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah contoh daripada yang bisa dibuat subjek. Seperti itu. Kemudian ya di sini ada yang namanya kata tunjuk teman-teman. Oke. Kata tunjuk ini fungsinya untuk menunjukkan sesuatu. Bahwasanya yang pertama untuk kata tunjuk itu ada 3. Ya. Ada I, ada G, dan ada Jo. Ini ya. I, G, dan Jo. Ya. I artinya ini. Jadi jika Anda menemukan kata I di awal suatu kalimat, maka artinya adalah ini. Ya. Jika Anda menemukan kata I di awal kalimat, ya awal kata itu artinya ini, teman-teman. Dan I sarami ya. I saram berarti kan saram itu orang, I itu ini. Jadi I sarami berarti orang ini. Seperti itu ya. Atau iyagen misalkan. Iyagen. Yak itu kan artinya obat. Ya. Yak iyagen. Nah, yagen itu kan berarti udah ada partikelnya dia, teman-teman ya. Itu ini, yak itu obat, berarti obat ini artinya. Seperti itu. Jadi I yang di depan ini kita artikan ini. Ya, I artinya ini. Kata tunjuk I artinya ini. Kemudian G. G artinya itu, ya. Jadi ada I, G, dan satunya adalah Jo, ya. I, G, Jo. I ini, G itu, nah itunya ini kan artinya itu. Oke, G artinya itu, kemudian itunya maksudnya adalah dekat ya, keterangannya itu dekat dari si pembicara. Jadi itu dekat, ya Robun. Kalau G berarti kata tunjuk itu, cuman dia dekat. Oke ya, dekat dengan si pembicara. Kemudian kalau yang Jo, Jo artinya sama itu ya, cuman dia konteksnya adalah jauh teman-teman, jauh daripada si pembicara. Jadi itu dekat dan itu jauh. Ini tersirat ya, makna dekat dan jauhnya itu tersirat teman-teman. Jadi ada I, G, dan Jo. I ini ya, I artinya ini, G artinya itu dekat, kemudian kalau Jo artinya itu jauh, seperti itu ya. Untuk penjelasannya ada I, G, Jo ini, itu dekat, itu jauh. Oke, bisa dipahami untuk 3 kata tunjuk? Bisa ya. Ada I, G, dan Jo. Ini itu dekat, itu jauh. Kalau yang Jo artinya itu jauh. Kemudian ada lagi di sini benda, teman-teman ya. Jadi kalau ada kata got ya, got itu artinya adalah benda, teman-teman. Oke, Anda jika menemukan kata got seperti ini, artinya adalah benda. Nah, got ini jika digabung dengan kata tunjuk, maka penggabungannya adalah I, ya ini I teman-teman, digabung dengan got. Jadi kita membacanya adalah igot. Kayak gini ya.
dibacanya igot. Nah, igot itu artinya apa? Artinya adalah benda ditambah dengan ini. Jadi benda ini. Igot artinya adalah benda ini, teman-teman. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Kemudian ada lagi yang bawah ya. Got ditambah dengan ge, berarti gegot. Jadi untuk kata tunjuknya peletakannya selalu di depan seperti ini ya. Dia selalu di awal. I dulu baru ditambah dengan got, jadinya kita bacanya igot. Igot artinya apa? Artinya adalah benda ini. Kemudian ada lagi ge ditambah dengan got, jadi kita bacanya adalah gegot seperti ini. Gegot artinya apa? Artinya adalah benda itu. Benda itunya jauh atau dekat. Kalau pakai ge berarti dia dekat. Jadi maknanya itu adalah dekat untuk yang ge. Seperti itu ya. Kalau jogot berarti ada jo ditambah dengan got. Got itu benda, jo artinya itu. Itunya jauh apa dekat? Itunya jauh. Jadi jogot artinya adalah benda itu jauh. Seperti itu ya. Jadi tinggal digabungkan saja. Anda pahami ya, 3 bahwasanya i, ge, dan jo kemudian ditambah dengan got ini ya. Jadi kalau kita gabung, i ditambah dengan got jadinya igot. Igot artinya adalah benda ini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi penggabungannya adalah dari kata tunjuk dulu baru ditambah dengan kata benda ini. Kemudian ada lagi orang ya. Orang itu saram ya. Saram ini diartikan adalah orang, teman-teman. Ya, saram kalau kita gabung dengan kata tunjuk i, berarti gimana jadinya? Adalah isaram seperti ini, walaupun ya. I ditambah dengan saram berarti artinya apa? Artinya adalah orang ini. Jadi i yang depan kita artikan ini, teman-teman, ya. Saram artinya adalah orang. Isaram artinya adalah orang ini. Kemudian ada lagi ge ditambah dengan saram, jadi ge saram artinya adalah orang itu. Orang itunya jauh atau dekat? Kalau ge berarti dekat. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi josaram ya. Josaram berarti orang itu. Jauh atau dekat? Kalau yang jauh berarti dia artinya adalah jauh ya. Seperti itu. Jadi ada 5 ya, teman-teman, tadi untuk yang perlu Anda perhatikan bahwasanya ada i, ge, dan jo ya. I, ge, jo ini itu dekat, itu jauh, kemudian ditambah dengan got. Got artinya adalah benda. Ingat-ingat ya, pakai o samping, teman-teman, ini ya. Kalau O bawah itu artinya adalah tempat, beda lagi nanti ya. Kemudian saram. Ya, saram itu artinya adalah orang. Nanti kalau kita gabung-gabung, Anda harus bisa menyebutkan seperti itu. Oke? Ya, ada I, Ge, dan Jo, kemudian got, dan saram. Ada 5 ya, baru 5 nih. Kemudian ditambah 3 lagi di sini ya. Ada keterangan tentang tempat. Kata tunjuk tempat ya, teman-teman. Kata tunjuk tempat yang pertama bunyinya adalah yogi. Ingat-ingat ya. Bunyinya adalah yogi ini. Artinya apa? Artinya adalah di sini. Ya, ada yogi, gogi, dan satunya jogi. Yogi di sini, gogi di situ. Ya, kalau jogi berarti di sana jauh, ya Rabbun. Seperti itu. Ada 3 ya. Ada yogi, gogi, dan jogi. Kalau yogi di sini, kalau gogi di situ, kalau jogi di sana jauh. Anda harus hafal itu ya, teman-teman. Jadi kurang lebih ada 6 yang wajib teman-teman hafalkan ini ya. Kira-kira bisa dipahami nggak untuk informasi yang saya sampaikan mengenai kata tunjuk? Bisa dipahami ya, Robun? Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Baik, kalau bisa saya beri waktu 4 menit untuk Anda hafalkan 8 kosakata tadi ya. Ada i, ge, jo, kemudian got, saram, dan yogi, gogi, dan jogi ya. 4 menit ya, dimulai dari sekarang teman-teman. Silakan.
Oke, sudah ya, Yorobun. Sudah hafal belum kira-kira 8 kosakata? Sudah belum? Sudah? Ada I Gejo, kemudian God, Saram, Yogi, Gogi, dan Jogi. Hanya 8, teman-teman. Gimana? Mas Agus sudah hafal? Insya Allah. Coba ya. Saya hanya akan sampling saja beberapa, teman-teman. Oke, Mas Agus, silakan ditutup bukunya. Saya coba tanya Mas Agus ya. Ada 3 Iya. kata tunjuk ya. Iya. Ya, silakan coba disampaikan kata tunjuk apa saja. I ini, Mm-mm. ge itu dekat, Oke. jo itu jauh. Oke, kemudian God artinya apa? God benda, Oke, kalau Saram? orang. Oke, untuk kata tunjuk tempat ada 3 apa saja? Yogi, Gogi, Joji. Yogi, Gogi, Yogi, Gogi, Joji. Jogi. Oh, Jogi. Yogi artinya? Yogi di sini. Terus? Gogi di situ dekat. Oke. Jogi di situ jauh. Oke. Kalau Isaram artinya apa? Orang ini. Iya, betul. Kalau Jogot? Jogot, benda itu jauh. Iya, betul. Paham ya Mas Agus? Paham. Terima kasih Mas Agus. Selanjutnya saya coba tanya ke Mas Warnanto. Halo Mas Warnanto. Belum hafal, Sam. Bukunya beda, Sam, saya. Oh iya, lupa ya. Mas Purdi, halo Mas Purdi. Halo, Sam. Mas Purdi, ini udah hafal belum? Sudah ya? Dicoba, Sam. Ya, itu coba ya. Silakan, kata tunjuk ada 3, coba sampaikan. I Gejo. Oke, artinya? I ini. I ini. Terus? Ge itu dekat. Betul. Jo itu jauh. Oke. Kemudian terus kalau God apa God? God benda. Kalau Saram? Orang. Oke, kata tunjuk tempat ada 3, silakan sampaikan. Yogi di sini, Gogi di situ, Jogi di sana jauh. Oke. Kalau Igot artinya apa Igot? Kalau Igot berarti artinya apa Igot? Ini benda, Sam. Benda Benda ini. Nah, benda ini ya. Jadi artinya dari benda dulu. Kemudian kalau Gesaram berarti? Benda itu dekat. Saram. Saram itu apa? Orang itu dekat, Sam. Ya, orang itu dekat. Oke, paham ya Mas Purdi ya untuk penjelasannya ya. Oke, coba lagi sampling ke Mas Ansori. Halo Mas Ansori. Iya, halo, Bang. Mas Ansori sudah hafal belum? Insya Allah hafal, Bang. Coba ya. Kata tunjuk ada 3, silakan disampaikan. I ini. Ge itu dekat. Oke. Jo itu jauh. Oke. Kemudian Saram, apa itu Saram?
orang. Kalau God, God itu benda, Sam. God itu benda. Kemudian kalau kata tunjuk tempat ada 3, silakan disampaikan. Yogi di sini, Mm-mm. yogi di situ, Mm-mm. yogi di sana. Oke, di sana jauh Di ya. sana jauh kok. Ada Yogi, Gogi, dan Jogi. Ada 3 ya, teman-teman. Yogi. Silakan nanti dihafalkan. Oke. Kemudian kalau Josaram artinya apa, Mas Ansori? Terus sekarang Mm-mm. tuh orang itu jauh. Ya, Josaram berarti orang itu jauh, Josaram. betul. Kalau gegot, apa itu gegot? Ke God, benda. Benda itu jauh. Benda itu Ke God. dekat. Kalau Benda itu dekat, ya. Iya, seperti kurang Ya, lebih begitu ya. ya. Oke, saya rasa teman-teman cukup bisa memahami ya untuk kata tunjuk tadi ya, bahwasanya ada I, Ge, dan Jo. Ini itu dekat, itu jauh. Kemudian God artinya benda. Kemudian Saram artinya adalah orang ini ya, teman-teman. Kemudian ada lagi kata tunjuk tempat, ada Yogi di sini, Gogi di situ, dan Jogi di sana aja. Di sana jauh, seperti itu. Ada 8 ya untuk kata tunjuk. Misalkan teman-teman paham ya. Kemudian kita akan coba melanjutkan ke bawah teman-teman ya di sini, bahwasanya di sini ada not untuk kata tunjuk igejo bisa juga diletakkan pada kata benda yang lain ya. Contohnya sebagai berikut. Yang ini ya. Misalkan di sini tulisannya adalah siktang ya. Kata bendanya adalah siktang, teman-teman. Siktang ini artinya adalah restoran. Tulisannya sikdang. Kita bacanya siktang. Ingat-ingat ya. Kenapa siktang? Karena digetnya jadi sang diget ya. Giok di akhir bertemu dengan diget, maka diget berubah bunyi jadi sang diget, bunyinya jadi T. Siktang seperti itu. Artinya adalah restoran, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau kita tambahkan dengan kata tunjuk I, Ge, dan Jo, di buku sudah ada isinya belum ya? Sudah ya? Belum, Sam. Belum. Yang belum tuh Baru belum satu, apanya? saya Baru satu. nomor 1 udah. Yang restoran ada. Dua belum. Restoran ada. Oke. Yang ini sudah ya? I siktang kayak gini udah. Iya, Nomor 2 iya belum? udah. Baru Ge. Nomor 2 belum. Oke, silakan ditambahkan ya teman-teman, bahwasanya nomor 1 jika kita tambahkan dengan kata tunjuk I ya, untuk kata tunjuk peletakannya selalu di depan ini ya, di kiri teman-teman ya, paling depan. I siktang artinya apa? Artinya berarti restoran ini teman-teman ya. Jadi kalau kita artikan adalah restoran ini seperti ini ya. Jadi untuk kata tunjuk I-nya kita pakai yang warna hitam. Nah, seperti ini ya, restoran ini. Kemudian gesiktang. Kalau gesiktang berarti artinya apa? Berarti restoran itu ya. Restoran itu. Aduh, ini kayaknya perlu mundur lagi sedikit. Nah, ini ya. Restoran itu. Kemudian kalau josiktang, nah ini untuk keterangan jauh atau dekatnya, itu Anda boleh dituliskan atau tidak dituliskan. Kalau tidak ditulis pun nggak apa-apa, yang penting Anda paham bahwasanya, oh kalau ge berarti keterangan itunya adalah dekat, seperti ini ya. Kalau jo berarti keterangan itunya, dekat apa jauh? Berarti jauh teman-teman. Jadi restoran itu, kalau jo dekat apa jauh? Jauh. Seperti ini ya teman-teman. Silakan ditambahkan ya untuk hangelnya sama artinya. Ini ditambahkan. Sudah belum? Tinggal digabung saja ya. I siktang, ge siktang, kemudian jo siktang ya. Seperti itu. Untuk artinya apa? Artinya berarti kita dari restoran dulu. Jadi kita artikan itu restoran dulu, ke sini ke belakang. Dari belakang ke depan ya. Sini ya. Sudah diisi? Sudah, Sam. Kalau sudah, yang bawah sudah diisi belum nomor 2? Nomor 2 dan 3. Belum, ya? Belum. Nah, silakan diisi dulu ya. Ini emsik ditambah dengan kata tunjuk igejo. Silakan Anda isi, kemudian Anda artikan artinya apa? Seperti itu ya.
Silakan, nanti saya coba tanya untuk menjawabnya. Oke, silakan. Nomor berapa? 2 dan 3. Mas Purdi bukunya beda ya? Yang materi dasarnya ya? Mana Saya ada Sam. yang mau nanya? Saya yang beda Sam. Siapa? Oh, Mas. Iya, Mas Warnanto. Sorry. Nanti saya tulis aja Sam ketika sudah selesai kelas Sam. Oke, silakan. Silakan dijawab dulu ya. Sudah belum? Sudah ya? Gimana ya Robun, sudah belum?
Sudah belum? Sudah, Sam. Sudah, Sam. Oke, kalau sudah saya mulai dari Mas Kasiro. Mas Kasiro, halo. Ya, Sudah? sudah. Silakan. Ini dibacanya apa? Yang atas ya. I IMSIK, Oke, artinya apa? makanan ini. Bener ya, teman-teman. Kemudian yang ini? Ke IMSIK, makanan itu dekat. Yang ini? IMSIK, makanan itu jauh. Oke, betul ya, teman-teman. Seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada IMSIK, artinya adalah makanan, kemudian I kata tunjuk artinya ini. Jadi IMSIK adalah makanan ini, teman-teman. Kemudian ada lagi geemsik ya. Geemsik berarti makanan itu. Itunya kalau ge berarti jauh apa dekat adalah de. Nah, jadi dekatnya itu adalah tersirat, teman-teman. Maknanya tersirat ya, bukan tersurat. Kalau tersurat itu tertulis atau tersampaikan. Kalau yang tersirat berarti dia maknanya itu dipahami seperti itu ya. Geemsik berarti makanan itu jauh. Seperti ini ya jawabannya. Terima kasih Mas Mas Kasiro ya. Kemudian Mas Ade, halo Mas Ade. Halo, Mas Ade sudah nomor 3. sudah. Silakan dijawab. Giga kereta ini. Terus? Giga kereta itu dekat. Kemudian? Giga kereta itu jauh. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk pengaplikasiannya adalah seperti ini. Bahwasanya teman-teman cukup pahami, oh di depannya ini adalah kata tunjuk I. Ada ge, ada jo ya. Kalau I artinya ini ditambah dengan gica. Gica itu artinya kereta, teman-teman ya. Jadi I ditambah dengan gica, jadi I gica kita artikannya adalah kereta, kereta ini. Seperti itu ya. Kalau ge gica berarti kereta itu dekat. Kemudian ada lagi jo gica berarti kereta itu jauh. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Untuk kata tunjuk, ada yang mau ditanyakan tentang kata tunjuk, teman-teman? Mengenai I gejo, kemudian tadi yogi, jogi, dan gogi. Kemudian ada lagi got dan saram. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya Robun yang saya sampaikan? Jelas. Baik, kalau jelas kita lanjutkan ya. Oke, di sini ya bahwasanya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang partikel subjek, teman-teman. Tadi kan di atas kita sudah membahas tentang subjek. Subjek adalah kata benda ya. Nah, setiap subjek itu wajib mempunyai yang namanya partikel subjek. Jadi, fungsinya partikel subjek sebagai penanda, teman-teman ya. Penanda bahwasanya kalimat yang di depannya itu adalah subjek. Ya. Jadi partikel ini dia memiliki fungsi. Kalau untuk artinya nggak ada ya. Dia tidak mempunyai arti, tapi dia punya fungsi, teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai penanda bahwasanya kalimat yang di depannya, ya di depan partikel subjek itu adalah subjeknya. Seperti itu. Oke ya, sebagai penanda, teman-teman. Kemudian untuk penjelasannya, ya dalam penyusunan kalimat bahasa Korea, sebuah subjek harus diberi partikel bantu, ya, partikel bantu atau partikel subjek kita menyebutnya ya. Untuk partikel subjek itu ada 5. Yang pertama adalah en dan i ya. Partikel subjek en dan i, ini ya, pilih salah satu nanti teman-teman ya, digunakan untuk subjek
yang berakhiran huruf konsonan. Jadi kalau si subjeknya itu berakhiran huruf konsonan, Anda menggunakan partikel subjeknya en atau i. Pilih salah satu ya. Pokoknya kalau misalkan Anda menemukan oh ini akhirannya adalah huruf konsonan, berarti kita pakainya adalah en atau i seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan akhiran dari si subjeknya adalah vokal ya ini, maka kita pakainya adalah nen dan ga. Oke. Jadi ada en dan i, kemudian nen dan ga, dan yang terakhir adalah keso. Keso digunakan untuk subjek yang dihormati, teman-teman. Contohnya adalah sonsengnim, sajangnim, kemudian panjangnim, ya, derinim dan lain sebagainya, atau aboji, omoni, ya, itu adalah subjek orang-orang yang dihormati. Anda bisa menggunakan keso. Contohnya adalah sonsengnim keso atau aboji keso, ya, haramoni keso, itu dan lain sebagainya, ya. Jadi keso ini sebagai partikel subjek untuk subjek yang dihormati. Ya, seperti itu. Contoh ya, kita akan coba masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Oke. Contoh yang pertama di sini teman-teman ya. Ada kalimat jo ya, ada kata-kata jo ini. Jo saya coba tanya dulu ya. Berarti Mas Faras. Halo Mas Faras. Halo Sam. Oke, Mas Faras. Ini dibacanya adalah jo. Betul ya? Jo Ya, ini betul. huruf terakhirnya apa, Mas Faras? Coba huruf terakhirnya nen. Hah? O Sam. Adalah vokal. Vokal O. Nah, betul ya. Jo ini adalah huruf terakhirnya vokal O, teman-teman. Tadi kan di atas disebutkan bahwasanya ini ya. Untuk akhiran yang menggunakan vokal O, ya akhirannya adalah vokal. Vokalnya bebas ya. Yang penting vokal, entah itu vokal tunggal, vokal rangka. Pokoknya kalau akhirannya vokal, dia kalau mau dibikin subjek, berarti dikasih partikel nen atau ga. Maka dari itu, jo ya, penambahannya untuk partikelnya kita pakai yang nen atau ga. Jadi untuk penulisan jo sebagai subjek, jo itu artinya saya. Ya, kita penulisannya adalah jo ditambah dengan nen atau jo ditambah dengan ga. Jadinya jonen atau joga. Oke. Gitu. Artinya tetap ya, untuk artinya itu tetap, jadi tidak berubah arti. Jo artinya Berarti saya. bebas sama ya? Gimana? Bebas. Dua-duanya benar sama ya Sam? Ya betul. Anda pilih salah satu Yorobun ya, boleh bebas. Yang penting boleh pakai jonen atau joga. Masih Mas Faras ya. Mas Faras ini dibaca Joko. 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 Huruf terakhirnya apa? Konsonan O. Ya konsonan. Vokal O Sam, sorry. Vokal O, betul. Berarti untuk partikel subjeknya pakai yang apa? Pakai yang nen. Bentar. Berarti pakai yang Nen Sam. yang nen atau yang enggak Yang ya. Iya, betul. Boleh pilih salah satu ya, Robun. Jadi kita di sini tertempel ya. Nah, Joko, kemudian partikelnya boleh pakai yang nen ya. Pakai yang nen ini. Mana nih? Nen atau enggak. Ya, kita tempelkan Joko nen misalkan. Nah, Joko nen nih. Kayak gini ya, atau Jokoga boleh, teman-teman. Bebas ya. Yang penting kalau akhirannya adalah vokal, Anda boleh pakai nen atau yang enggak seperti ini. Yang ini masih Mas Paras. Ini dibaca Opa. Berarti huruf terakhirnya adalah apa? Vokal A. Vokal A, betul. Berarti kita penggunaannya apa? Penggunaannya boleh nen, boleh ga. Berarti pakai ga ya? Ya, Sam. Beda pakai ga ya. Nah, yang atas sudah nen tuh. Nah, seperti ini. Jadi opa ga. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Untuk partikel subjek. Kemudian selanjutnya terima kasih Mas Paras ya. Mas Haris, halo Mas Haris. Ya, halo Sam. Mas Haris ini dibaca Hangguk. Oke, hangguk huruf terakhirnya apa? Konsonan Giok. Apa itu? Konsonan giok, betul ya. Giok. Nah, kalau kita huruf akhirnya adalah konsonan, kemudian mau dibikin subjek, kira-kira penambahannya partikel subjeknya apa? En atau I. En dan I. Betul ya, jadi hangguk. Hangguken. Seperti ini ya. Hangguken atau hangguk. I. Sebentar, sorry. Hangguken atau ya garis miring hangguki.
Ya. Angguk tambah dengan vokal I. Kayak gini ya. Jadi partikel subjeknya yang pertama ini jadi pakai vokal I atau pakai vokal en gitu. Ya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya, Mas Haris? Ya, Sam. Saya. Yang ini Mas Haris lanjut gimana nih? Siktang. Oke, berarti kalau kita bikin jadi subjek, dia penambahannya apa partikelnya? En dan I. Oke, berarti sini kita pakai siktang. En. Pakai siktangan ya. Kita coba pakai Ya, siktangan Sam. ya, Robun. En. Oke, ini ya. Siktangan atau siktangi boleh ya, bebas pilih salah satu teman-teman ya. Pokoknya kalau untuk akhirannya adalah konsonan, entah itu konsonan i yang giok, nian dan lain sebagainya, maka kita pakainya yang en atau i. Pilih salah satu. Yang terakhir ini Mas Haris ya, masih. Mas Haris silahkan dibaca. Aboji. Aboji. Kalau kita mau pakai partikel subjek, berarti gimana? Pakainya apa? Aboji. En. Aboji? Abojian. Hah? Yang I apa en, Sen? En aja. Ini huruf terakhirnya apa? Oh iya, itu apa ya? Vokal I ya. Vokal I. Berarti pakainya? Pakainya ini. Nan. Nah, boleh pakai abojinen atau abojiga. Atau Ya, kalau Sob. Anda mau menghormati, berarti Anda pakai aboji keso ya. Oke. Ini. So. Ya, aboji keso artinya adalah tetap ya. Kesonya sebagai partikel subjek, teman-teman. Jadi aboji itu artinya aja. Kayak gitu ya. Boleh pakai abojinen atau abojiga ya. Atau di sini kita sampaikan pakai aboji keso, misalkan seperti itu juga boleh, sama saja. Ya. Untuk keso bebas, mau pakai konsonan, mau pakai vokal bebas, teman-teman ya. Yang jelas untuk keso itu digunakan subjek yang dihormati. Kayak gitu ya. Bisa dipahami untuk partikel subjek ada apa aja tadi? Ada nen ya. Nen dan ga. Kemudian ada lagi en dan i. Terus yang terakhir adalah keso. Oke. Kalau yang nen dan ga digunakan untuk subjek yang berakhiran vokal. Kalau en dan i digunakan subjek yang berakhiran konsonan. Kalau keso digunakan subjek untuk yang dihormati. Ada 5 ya, teman-teman. Oke. Bisa dipahami untuk partikel subjek? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan, Yorobun? Tidak ada. Mas Norton mau nanya nggak? Apa cukup jelas? Mas Kus? Mas Warnanto mau nanya barangkali? Silahkan. Cukup jelas ya? Jelas, Sam. Oke, kalau jelas kita lanjut teman-teman ya. Kalau jelas kita lanjut ya. Kalau misalkan nanti masih malu-malu untuk bertanya, yuk boleh DM teman-teman ya. Kemudian kita akan melanjutkan tentang kalimat sederhana ya. Bahwasanya untuk kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari 2 unsur kalimat ya, berupa subjek dan kata benda atau subjek ini dan kata kerja atau kata sifat. Rumus kalimat sederhana adalah subjek kata benda ini ya, kayak gini, subjek kata benda atau subjek kata benda kata sifat. Nanti pilih salah satu. Contohnya ya, dalam bahasa Indonesia untuk kalimat sederhana adalah saya adalah dokter. Itu kan kalimat sederhana ya. Saya adalah dokter. Kemudian ada lagi saya mengantuk, Robot. Ya, itu adalah salah satu contoh kalimat sederhana. Kemudian di sini ya, kalimat sederhana untuk kata benda ini ya, beda ya. Nanti kita fokus ke untuk kata benda dulu, teman-teman. Kalimat sederhana untuk kata benda yang pertama dalam bentuk formal ya. Jadi nanti ada formal dan informal. Kalau formal berarti diadakan dalam suatu forum-forum resmi, artinya obrolan yang bahasanya itu lebih inilah ya, kayak misalkan kita ngobrol dalam suatu rapat, itu kan pakai bahasanya formal, teman-teman ya. Kemudian nanti ada lagi bahasa yang informal. Kalau informal itu berarti di obrolan sehari-hari misalkan. Tapi masih dalam bentuk yang sopan. Kayak gitu ya.
Kan nanti ada bahasa yang sopan dan tidak sopan ya. Kayak gitu, ada yang honorific dan sebagainya. Ada yang banmal itu kan berarti dia nggak sopan. Itu ya, kita fokus ke bentuk kalimat sederhana untuk kata benda yang bentuknya adalah formal ini ya. Untuk bentuk formal itu bunyinya ada 3 teman-teman. Yang pertama untuk kalimat tanya dulu nih ya. Jika Anda mau bertanya dalam bentuk kalimat formal, maka akhirannya bunyinya adalah imnika. Kayak gini ya, akhirannya adalah imnika. Artinya apa? Artinya imnika itu apakah, Yorobun? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, imnika diartikan apakah. Rumusnya subjek ditambah dengan partikel subjek. Ingat-ingat ya, partikelnya tadi ada 5. Subjek tambah dengan partikel subjek menyesuaikan dengan huruf terakhir daripada si subjek. Ditambah dengan kata benda, teman-teman. Ditambah dengan akhirannya imnika. Imnika artinya apa? Imnika artinya apakah ini? Ya, kalau Anda belum ingat, imnika artinya apakah? Ingat-ingat ya. Imnika ya, kalimat tanya dalam bentuk formal. Contoh kalimatnya adalah yang ini, saya coba bacakan. Oke, mau ditunggu. Ini ya. Tulisannya adalah jogoshi. Nah, ini tulisannya jogot-i. Kita bacanya adalah jogoshi. Kemudian komputo imnika. Kalau kita artikan mana dulu saya biasanya, kalau saya itu mengartikan mulai dari partikel subjek ya. Jika menemukan partikel subjek, maka kita artikan ini dulu dari sini ke depan. Ke sini, oke? Jadi dari partikel subjek, kita cari partikel subjeknya ada nggak? Ada ya, tadi kan ada 5. Ada i, en, nen, ga, dan akhirnya adalah keso. Sini ada partikel i teman-teman ya, di sini. Berarti ini adalah partikel subjek. Dia tidak perlu diartikan karena dia hanya memiliki fungsi bahwa kalimat depannya adalah subjek. Yang ini. Jadi kita artikan dari got ya, tambah dengan jo. Ya. Got artinya adalah benda. Jo artinya adalah itu jauh. Jadi kalau kita artikan benda itu jauh, ya. Kemudian imnika ke belakang teman-teman, apakah? Ya. Komputer artinya adalah komputer. Jadi kalau kita artikan jogoshi komputer imnika, benda itu jauh ya, Yorobun, benda itu jauh, apakah komputer? Atau kalau misalkan Anda sudah mahir, Anda bisa mengartikan dari belakang, misalkan apakah benda itu jauh komputer, itu juga boleh Yorobun ya. Tapi nanti tidak semua kalimat itu seperti itu. Artinya gimana enaknya, nanti kompleksnya itu gimana ketemunya. Kalau saya biasanya memang diartikan dari partikel subjek ke depan, teman-teman. Agak rancu sedikit, tapi paling tidak Anda paham. Oh, ini subjeknya lebih dulu. Kalau subjek itu biasanya diartikan lebih awal. Biasanya ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi jogoshi komputer imnika. Benda itu jauh. Ya, masih ingat nggak? Jo. I, gejo. Ini jo itu yang di depan ini. Ya. Kayak ini, i. Ini bukan partikel subjek kalau di depan ya. Kalau di depan dia berarti kata tunjuk. Ingat-ingat ya. Pokoknya yang di depan ada i, gejo, 3 itu biasanya dia adalah kata tunjuk. Ya, bukan partikel subjek. Partikel subjek biasanya di belakang di sini. Ada i, en, nen, ga, dan keso. Oke? Seperti itu ya. Jogoshi komputer imnika. Jadi benda itu jauh, Yorobun ini. Benda itu jauh, jogoshi. Kemudian apakah imnika? Komputer artinya komputer. Bisa dipahami untuk nomor 1 cara mentranslate-nya? Bisa ya? Bisa? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti yang i itu sebagai penanda ya, Sem ya? Betul. Ini kan dia kategorinya adalah partikel subjek ya, teman-teman. Kalau partikel subjek kan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya dia memiliki fungsi tapi tidak memiliki arti. Artinya tidak perlu diartikan, tapi dia punya fungsi. Fungsinya apa? Sebagai partikel subjek. Ya. Jadi dia penanda, betul yang Anda bilang. Penanda bahwasanya yang depannya ini adalah subjek. Kayak gitu. Benar ya? Seperti itu. Ada lagi? Merasa kurang jelas misalkan? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas silahkan dikerjakan. Ada yang mau nanya? Harus jelas ya. Silakan yang ini teman-teman ya. Dikerjakan nomor 2 ya. Saya mau nanya, Dad. Ya. Itu yang ditulisnya benda ini dulu apa? Benda itu dulu. Atau apakah ya? Oke. Yang tadi. Ya ini ya teman-teman. Di sini kan jogoshi ya. Tulisannya adalah jogoshi komputer imnika.
Anda mentranslate-nya adalah dari sini. Ini kan partikel subjek. Ini tidak perlu diartikan. Anda mulai mengartikan di sini. Ini dulu, got-nya dulu. Got artinya apa? Got artinya benda. Jadi ada jogot nih, tulisan jogot. Anda artikannya dari sini ya, dari sini, sini ke sini. Artinya dari belakang ke depan gitu, dari kanan ke kiri ini. Got-nya dulu. Got artinya apa? Got artinya adalah benda. Jo artinya itu jauh. Jadi kita tuliskan benda itu jauh kayak gini ya. Jadi dari got dulu, teman-teman. Ya. Got jo ini juga sama, nanti saram dulu baru ke i. Ini juga sama ya. Kalau ini satu langsung kayak gitu. Oke ya. Ada lagi? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, silakan diartikan nomor 2 dan nomor 3. Hakseng artinya adalah siswa. Oke. Byongwon artinya rumah sakit. Silakan dijawab, teman-teman. Nanti saya coba tanya ya, yang merasa belum ditanya. Silakan. Hakseng siswa, Byongwon rumah sakit. Sudah belum? Sudah, Sam. Sudah ya. Kalau sudah, tadi lanjut Mas Kus ya. Mas Kus silakan. Ini dibaca. Yes. Isarami Hmm. Hamseng Imnika Ulangi.
Isarami. Isarami Isarami. satu. Isarami. Terus Abseng. ya, ini. Abseng. Imnika. Nah, artinya gimana dulu? Yang diartikan mana dulu, Mas Gus? Yang paling atas. Apakah orang ini siswa? Berarti Mas Gus mengartikannya berarti mulai dari belakang dulu ya. Ya. Bentar. Apakah orang ini siswa? Apakah orang ini Siswa. siswa? Gini ya, Mas Gus ya. Iya. Ini seperti ini boleh teman-teman ya. Jadi Mas Gus itu mengartikan mulai dari imnika dulu. Apakah, kemudian isaram berarti orang ya. Saram itu orang. Orang ini, kemudian hakseng itu siswa. Itu boleh teman-teman seperti itu. Tapi Anda juga boleh mengartikan misalkan dari ini dulu. Ini kan partikel subjek ya. Jika ada partikel subjek ya biasanya diartikan lebih dulu dari sini ke depan. Berarti orang ini Apakah siswa? Orang ini kemudian Apakah siswa? apakah siswa seperti itu ya. Boleh bolak-balik, boleh, terserah teman-teman ya. Kalau saya sarankan silakan artikan mulai dari partikel subjek ya, karena dari subjek itu ke depan sini baru nanti ke belakang lurus. Nah kayak gitu ya. Kalau ini kan enggak, ini dari sini terus lompat ke sini balik lagi ke belakang kayak gitu kan yang Mas apa? Ya. Ya, Iya, Sam. nggak apa-apa teman-teman, sama sih untuk tujuan akhirnya sama ya. Tapi nanti beda-beda. Kalau misalkan kalimatnya bentuk positif ya beda, harus sesuai dengan aturan baca gitu. Aturan baca kan di sini adalah dari subjek dulu ya teman-teman. Dari subjek ke depan ini dari saram kan orang ya. Kata tanya. Orang ini baru ke belakang imnika, apakah hasilnya itu siswa. Kayak gitu. Bener tetap ya jawabannya sama. Terima kasih Mas Gus. Mas Nortan silakan dibaca. Apakah di situ rumah sakit? Dibaca soalnya. Gogiga Byungwon imnika. Gogiga Byungwon imnika. Mana dulu yang diartikan? Subjeknya dulu, partikelnya. Subjek gogi di situ. Dekat. Di situ kemudian Dekat. Dalam kurung dekat. kemudian Rumah sakit. Rumah sakit. Oh ya, apakah? Kamu rumah sakit? Iya, rumah sakit dulu saya. Itu rumah sakit apakah? Iya. Kebalik ya. Silakan dibetulkan Mas Norta. Jadi untuk jawabannya adalah dari sini, dari ga teman-teman ya. Gogi kan di situ keterangannya dekat. Oke, ya kita tuliskan. Kemudian dari sini setelah subjek ya, setelah subjek Anda artikan ke belakang ke sini ke imnika. Ya. Imnika artinya apa? Imnika apakah ya. Di situ apakah Byungwon rumah sakit. Seperti kalau Mas Nortan tadi kebalik ya. Jadi di situ rumah sakit apakah? Nah, kebalik ya. Jadi tidak ketemu ya Robun titik pertanyaannya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah di situ apakah rumah sakit. Jadi dananya itu rumah sakit bukan kayak gitu maknanya ya. Di situ apakah rumah sakit? Nah, enggak tahu apakah di situ rumah sakit itu juga boleh, teman-teman. Yang itu ya. Kalau tadi ngikut caranya Mas Kus ya. Mas Kus kan dari belakang dulu nih sini, dari imnika dulu. Artinya nanti Mas Kus tuh apakah kemudian di sini ya Gogi di situ kemudian Byungwon rumah sakit seperti ini. Apakah di situ rumah sakit teman-teman? Untuk tujuan akhirnya sama ya, baik dari yang awal misalkan dari partikel subjek dulu. Kalau kita sarankan dari partikel subjek ini ya ke depan ke sini, kemudian ke belakangnya lurus ke belakang sini terus seperti itu ya. Jadi di situ apakah rumah sakit. Terima kasih Mas Nortan ya. Untuk penjelasannya seperti itu teman-teman ya, mengenai kalimat bentuk formal, kalimat tanya teman-teman. Bunyinya apa? Bunyinya adalah imnika. Ingat-ingat ya, bunyinya imnika ini ya. Kalau kalimat tanya imnika artinya apakah teman-teman? Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut teman-teman. Kalau tadi dalam bentuk kalimat tanya, sekarang dalam bentuk kalimat positif ya.
Kalimat positif dalam bentuk formal itu bunyinya imnida. Ingat-ingat ya. Tulisannya ibnida kayak gini. Kita bacanya imnida. Artinya adalah. Ya. Oke, rumusnya gimana Sam? Rumusnya subjek ditambah dengan partikel subjek. Ya, partikel subjek tadi ya, mengikuti daripada si subjeknya. Kemudian tambah dengan kata benda diakhiri imnida. Imnida akhirannya artinya adalah. Nah, kita coba masuk ke sini. Nih ya, ada satu kalimat igosen, kemudian cilpan, imnida. Nah, ini kalau mengikuti cara bacanya Mas Kus tadi, ini nggak bisa, nggak ketemu ya, Rubun. Ya, kalau misalkan dari belakang misalkan ya, adalah benda ini papan tulis, kayak gitu kan? Nggak ketemu kan? Nah, maka dari itu kita sarankan kita mulai bacanya dari subjek dulu ke depan seperti itu ya. Igosen, ini ada igosen ya, berarti ada partikel en. Ya, sebagai partikel subjek berarti subjeknya adalah igot. Ya. Igot i ini, got benda. Berarti kalau igot artinya benda ini, teman-teman ya. Kita tuliskan benda ini, kemudian adalah ya ke belakang. Setelah igosen dari sini kita ke belakang sama seperti yang tadi ya. Adalah imnida, teman-teman. Cilpan itu artinya papan tulis. Seperti itu ya. Jadi igosen cilpan imnida. Benda ini ya adalah papan tulis. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi mudah untuk imnida itu artinya adalah. Diakhiri titik ya, teman-teman, untuk adalah karena dia kalimat positif. Yang ini silakan dibantu ditranslate. Gesaramen Uisa imnida. Uisa itu artinya dokter ya. Silakan diisi. Kemudian jogiga shijangimnida. Shijang itu pasar artinya ya. Ini pasar tradisional teman-teman ya. Silakan ditranslate ya. Nanti saya coba tanya. Waktunya 3 menit ya untuk mentranslate. Jangan lama-lama teman-teman. Mau tanya Sam, Ya boleh. itu kata tempat masuk partikel juga ya? Mana? Kata tunjuk tempat maksudnya. Iya Kayak betul. joki terus Iya betul. apa satunya lagi Kan tuh tadi yang kan terakhir. ada tempat juga bisa kan dibuat sebagai Bisa ya? subjek. Iya. Ini kita tambahkan enggak berarti dia sebagai subjeknya gitu ya. Silakan ditranslate. 3 menit ya.
Sudah ya, sudah 3 menit. Mas Agus silakan. Dibaca ya Mas Agus ini. Silakan Mas Agus. Iya. Nomor 2 ya. Ya. Gesaramen, betul. Terus gesaramen, ansa, imnida. apa ini? Aisyah, Ei ya, dibacanya Eisa, betul. Aisyah, imnida. Eisa. Aisyah, Nah, betul. Bukan Esa, Eisa ya. Aisyah. Oh ya. Terus akhirnya Imnida. Imnida. Kita artikan dari mana dulu Mas Agus? Dari subjeknya dulu. Oke, subjeknya yang mana? Yang orang itu. Yang mana? Yang orang itu, Sam. Yang ini ya, Gesaram ya. Gesaram. Oke. Berarti kita artikan di mana? Orang itu Orang ada kurung dekat. itu, oke. Dia dekat ya. Iya. Kemudian Adalah dokter. orang itu adalah belakang ya, Eisa artinya dokter. Seperti ini, oke. Betul ya. Jangan lupa diberi tanda titik teman-teman ya. Gesaramen, orang itu dekat ya. Kalau ge itu artinya dekat. Saram itu orang, kemudian Eisa imnida. Imnida kan adalah Eisa dokter. Seperti itu ya untuk jawabannya. Terima kasih Mas Agus. Selanjutnya, Mas Purdi. Halo Mas Purdi. Halo Sam. Silakan dibaca. Jogiga si Jang Imnida. Oke. Yang diartikan mana dulu, Mas Purdi? Subjeknya dulu Sam. Subjeknya yang mana? Yang jogi. Jogi. Artinya? Di sana jauh. Di sana, oke. Di sana jauh. Kemudian? Adalah pasar. Adalah Sijang pasar ya. Betul ya teman-teman, seperti ini jawabannya. Jogiga di sana jauh, imnida adalah Sijang pasar ya. Jogiga Sijang imnida di sana jauh adalah pasar. Untuk mentranslate-nya seperti itu ya urutan caranya. Oke? Anda sudah bisa membaca, Anda sudah bisa mulai mentranslate seperti itu, jadi suatu kemajuan yang lumayan bagus ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Purdi. Ada yang bertanya tentang kalimat positif? Cukup jelas ya. Saya rasa jelas teman-teman untuk kalimat positif. Kemudian selanjutnya di sini adalah kalimat negatif ini ya. Jadi dalam bentuk formal ada 3 tadi kan. Di awal sudah saya sampaikan bahwasanya dalam bentuk formal ada 3. Yang pertama kalimat tanya imnika. Kemudian kalimat positif imnida. Kemudian kalimat negatif bunyinya animnida. Nih ya. Animnida. Artinya apa? Artinya bukan teman-teman. Ya, untuk animnida ada sedikit perbedaan ya Rebun ya, bahwasanya untuk subjek diberikan partikel ya. Kemudian nanti kata benda juga diberikan partikel. Jadi partikelnya ada 2 teman-teman ya. Ada subjek ya, partikel subjek, kemudian kata benda juga diberikan partikel gitu ya. Partikelnya yang mana Sam? Kita coba lihat ya. Ini. Oke, gegosen ini ya, dia kan yang pertama ada en, berarti partikel subjek di sini ya. Kenapa pakainya en? Karena di sini got huruf terakhirnya adalah konsonan sion, maka pakainya en seperti itu. Ya, gegosen, kemudian di sini ya cek. Nah, tambah dengan partikel i. Kenapa pakainya partikel i? Ya mengikuti saja teman-teman, bahwasanya di sini sudah dipakai en. Ya. Untuk yang ini kan partikelnya ada 2 nih. Untuk yang berakhiran konsonan ada en, ada juga dengan i. Kayak gitu ya. Kalau yang akhirannya konsonan, kita bisa pakai en atau pakai i. Kalau di depan sudah pakai en, ini ya, gegosen misalkan seperti ini. Ini kan en-nya sudah dipakai. Kita bisa pakai i. Nah, yang satunya ya, cegi ya. Cek ditambah dengan i dibacanya adalah cegi. Cegi kemudian diakhiri dengan animnida untuk menyatakan bahwa itu adalah kalimat negatif atau artinya bukan. Nah, kalau kita artikan berarti sama ya dari sini. Nah, ini sebagai partikel subjeknya yang ini, teman-teman.
Karena kalau yang ini hanya partikel kata benda. Beda ya, cuman ininya sama, pakainya tuh yang sama ya. Yang partikel subjek kan ada 5 total tuh. Ya. Berarti kalau yang en dengan i, pilih salah satu nanti. Nah, di sini kan kebetulan pakainya cek. Cek kan huruf terakhirnya adalah konsonan G. Makanya kita pakai yang partikel i yang satunya. Kenapa? Karena yang n-nya sudah dipakai di depan. Ya. Gegosen artinya adalah benda itu dekat ya. Bukan apa? Bukan buku. Jadi i-nya tetap diabaikan, teman-teman. Ini hanya sebagai syarat bahwasanya untuk kalimat negatif dia memerlukan partikelnya itu double ya. Partikel di subjek dan partikel di kata benda. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Jadi gegosen ya, benda itu dekat, bukan animnida cegi. Cegi itu artinya buku, teman-teman ya. Ini kata dasarnya adalah cek artinya buku, i sebagai partikel kata benda. Oke? Bisa dipahami, Yorobun? Bisa ya. Jadi bahwasanya untuk yang kalimat negatif dia membutuhkan 2 partikel ya. Pertama partikel subjek ini ya, di sini yang di awal yang di depan teman-teman dia sebagai partikel subjek. Kemudian partikel kata benda ya. Kalau yang kalimat positif, kalimatannya itu tidak diperlukan. Hanya untuk kalimat negatif saja. Seperti itu ya. Kemudian yang ini silakan dibantu ditranslate lagi ya, teman-teman. Sini ada Jo Sarami ya. Kemudian Gasuga. Ini ya, ada Gasu terus ada Ga. Ga-nya kan berarti partikel apa? Partikel kata benda, seperti itu. Kalau yang ini partikel subjek. Ya. Kenapa Gasu pakainya Ga? Karena Gasu akhirnya adalah vokal U, teman-teman. Kalau vokal U kan bisa pakai Ga. Kayak gitu ya. Jo Sarami Gasuga Animnida. Gasu itu artinya penyanyi, teman-teman. Ya, kemudian Yoginen Huajangsil. Huajangsil itu artinya adalah toilet. Ya, silakan dibantu translate ya. Waktunya 3 menit dari sekarang, silakan. Gasu penyanyi, Huajangsil adalah toilet. Yang nomor 3 apa tadi saya matinya sih? Huajangsil toilet ya, Yorobun.
Sudah? Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah saya coba Mas Kasiro. Mas Kasiro, halo. Ini dibaca. Ya, Rob. Silakan dibaca. Dosa Rami. Ya, benar. Silakan dibaca dulu. Dosa Rami Terus Gasuga Animida. Oke, artinya gimana Mas Kasiro? Orang itu jauh, bukan penyanyi. Orang itu jauh, kemudian anim ya, ke belakang ya. Di sini ke belakang suaranya mantul ya teman-teman, menggema. Di Josarami artinya orang itu jauh, kemudian ani itu bukan ya teman-teman. Jadi kita tuliskan orang itu jauh, bukan. Untuk keterangan jauh dan dekatnya itu tersirat teman-teman ya. Jadi Anda harus paham bahwasanya kalau jo itu jauh. Itu ya, orang itu jauh, bukan gasuga, artinya penyanyi. Ya. Kan penyanyi seperti ini. Oke. Josarami gasuga animnida ya. Orang itu jauh, bukan gasu penyanyi. Yang ini. Silakan Mas Ade dibaca. Mas Ade silakan. Yoginan. Suaranya tidak jelas Mas Ade. Coba dideketin lagi. Yoginan. Wajang Yoginan, kiri. terus Animida. Wajang Oke. kiri. Oke. Untuk mengartikannya yang mana dulu Mas Ade? Yang yogi. Yang yogi. Artinya apa? Di sini. Di sini, kemudian Animida. animida artinya Bukan. bukan, kemudian Wajang kiri. artinya Wajang kiri. Toilet. toilet ya. Toilet. Seperti ini teman-teman ya. Jadi yoginen di sini wajang siri animida bukan toilet. Oke, bisa dipahami ya untuk penjelasannya. Yoginen wajang siri animida. Jadi di sini itu bukan toilet. Oke ya, teman-teman. Bisa dipahami untuk yang kalimat tadi, kalimat tanya, kalimat positif, kalimat negatif, bisa dipahami teman-teman? Untuk ini bentuk formal. Izin Sam. Ya, silakan. Berarti setiap ini kalimat itu punya rumus masing-masing ya? Iya, betul. Jadi kita kan tadi sampaikan di awal untuk kalimat bentuk formal ya ada 3 ya Rebun. Yang pertama tadi imnika untuk kalimat tanya artinya apakah, kemudian imnida untuk kalimat positif artinya adalah, kemudian animnida ya, itu artinya bukan ya, seperti itu. Ada 3 ya. Imnika, imnida, dan animnida itu kalimat bentuk formal ya, untuk kata benda seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Ada 10 orang yang bergabung ya, Yorobun. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Kalau bisa, di sini ada latihan teman-teman ya. Oke, sini ya ada Yonsep latihan. Silakan dibuka bukunya ya. Untuk nomor 1 di situ sudah ada isinya belum ya? Mohon konfirmasi. Sudah ada Sam. Sudah ada ya. Nomor 2 sampai nomor 5 belum? Belum. Ya. Oke, kita coba bahas nomor 1 dulu yang ini ya. Di sini untuk Yonsepnya adalah apakah benda itu jauh, teman-teman? Pesawat bahasa Koreanya adalah bienggi ini ya. Kalau kita rubah ke dalam bentuk kalimat tanya dalam bentuk formal tadi ya, berarti kita menuliskan apa dulu? Kita menuliskan sebagai subjeknya dulu ya. Subjeknya yang mana Sam? Subjeknya itu benda itu jauh ya. Kita tuliskan benda itu jauh dulu. Benda itu jauh berarti gimana penulisannya? Berarti jo kemudian got ya. Jogot. Itu belum diganti. Sebentar. Belum edit ya. Jogot. Nah, setelah jogot, kita partikelnya apa di sini? Mau kita bikin subjek ya. Jogot benda itu jauh. Ini kan udah ya.
Got artinya benda, jo artinya itu jauh. Jadi jogot benda itu jauh. Berarti kita pakai partikelnya apa? I, Sam. Boleh pakai i atau boleh pakai en ya. Anda bebas memilih, boleh pakai i atau boleh pakai en. Kenapa pakainya i atau en? Karena akhirannya got adalah konsonan siot. Dia tipenya kan konsonan, teman-teman. Makanya kalau konsonan kita pakainya en atau i seperti itu ya. Jadi jogosen benda itu jauh, kemudian baru kita tuliskan apa? Bienggi yorobun ya. Bienggi di sini. Setelah bienggi ya, baru di sini kan kalimat tanya ya. Diminta dibuat kalimat tanya. Berarti untuk kalimat tanya akhirannya gimana bunyinya? Akhirannya imnika, teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita baca dari awal jogosen atau jogoshi ya, kemudian bienggi imnika. Kalau artikan gimana? Berarti benda itu jauh berebut adalah pesawat. Seperti itu ya. Jadi kan sebagai partikel subjek, kemudian bienggi di sini sebagai kata bendanya, imnika untuk akhirannya ya. Nah, seperti ini. Silakan. Kemudian Anda diminta dalam bentuk kalimat positif, berarti tinggal diganti, teman-teman. Nanti akhirannya ya, kalau sudah terbentuk yang kalimat tanya, Anda tinggal copy. Kemudian akhirannya apa untuk kalimat positif? Akhirannya adalah imnida yorobun ya. Imnida seperti ini ya. Ini tulisannya ibnida ya, jangan imnida. Anda nulisnya imnida pakai miem. Salah ya. Tulisannya tetap ibnida seperti ini. Kemudian kalau misalkan kalimat negatif gimana, Sam? Kalimat negatif berarti sama juga ya. Anda copy paste yang atas. Kemudian untuk yang negatif itu kan harus ada dua partikel subjeknya ya. Di sini ya Anda sudah pakai en ya, untuk yang partikelnya ya. Nah, bihenggi kita berikan partikel juga. Ya. Di sini kan ada partikel ada huruf terakhirnya adalah vokal i. Huruf terakhirnya bihenggi adalah vokal i. Jadi kita pakainya apa? Pakainya adalah bienggiga kan ya. Bienggiga seperti ini. Kemudian untuk kalimat negatif akhirnya gimana bunyinya? Nida ya, teman-teman. Nida seperti ini ya. Jadi kalau kita rubah dalam bentuk kalimat negatif seperti ini. Rubahnya ya. Jadi jogosen artinya benda itu jauh ya. Bukan pesawat. Bienggi galanimnida seperti itu ya. Bisa dipahami untuk tugasnya? Di buku sama nggak ya Robun tulisannya seperti ini? Atau ada yang berbeda? Yang bawah nggak ada ini ya, Sam. Nggak ada apanya? Nggak ada ga-nya itu. Nggak ada ga-nya, silahkan ditambahkan ya. Nggak ada ininya ya? Iya. Ya, Sam. Oke, silahkan ditambahkan ya Robun. Untuk yang partikel ini, apa namanya, partikel kata benda, Anda bisa pakai ga atau pakai i ya, bebas teman-teman. Oke, jadi pakai ga atau pilihannya hanya dua itu saja ya. Kalau yang depan bebas, pilihannya ada 5. Ya, kalau yang ini Anda boleh pakai ga atau pakai i. Kalau misalkan akhirannya adalah vokal, ini kayak gini, maka pakainya ga. Kalau akhirannya konsonan, kayak tadi ya, maka Anda pakainya yang i, seperti itu. Ya, silakan. Jadi untuk kalimat negatif sebenarnya sama konteksnya, tinggal ditambahkan partikel di belakang, kemudian yang akhirannya berubah menjadi animnida. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya nomor 2 sampai dengan nomor 5? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Baik, kalau bisa saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk menjawab. Nah, nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Silakan teman-teman.
5 menit lagi, silakan ditunggu. 5 menit lagi, Yorobun, kita tunggu. Ada yang sudah selesai? Oke, silakan. Oke, sudah ya, teman-teman. Ada yang sudah atau ada yang belum? Sudah atau belum? Baru setengah Sam. Baru setengah. Oke, baik teman-teman ya, karena sepertinya masih perlu ini ya. Perlu waktu lebih lama, jadi silakan untuk PR ya. Saya tambahin satu lagi ya, teman-teman. Oke, saya tambahkan satu lagi di nomor 6, mau ditunggu. Nomor 6 ini ya. Sorry. Apakah Bunda?
Itu yang nomor 5 itu jauh apa itu dekat kah? Ini ya, ini tidak ada keterangannya, jadi nanti boleh bebas. Bebas. Nah, kalau ini ada keterangannya ya. Ini pakai O bawah apa O samping ya? Sebentar. Jajongo. O samping ya. Oke. Ini ya, nomor 6 sama nomor begini untuk PR ya, teman-teman. Silahkan dikerjakan dari nomor 2 sampai dengan nomor ini. Nomor 7, kita coba satu lagi. Jajanggo. Koki Yurisa. Ini ya, silakan dijawab teman-teman. Untuk PR ya, jadi ada berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Silakan dikerjakan di rumah teman-teman untuk PR. Besok kita bahas ya. Besok libur. Ya? Oh iya, besok libur. Hari Senin berarti ya. Kita bahas hari Senin sambil melanjutkan ke bentuk informal ya. Ini ada bentuk informal. Ya, ini masuk ke bentuk informal untuk hari Senin. Sama pembahasan yang ini, teman-teman. Oke ya, gampang kok. Tinggal Anda bikin yang atasnya, kemudian nanti bawahnya mengikuti ya. Dirubah akhirannya dan nanti ada partikel yang negatif. Seperti itu ya Robun. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oh, tadi udah ditulis belum? Nomor 6. Sam. Ya, Di screenshot Sam. ya, silakan ditulis tuh ya. Apakah benda itu jauh sepeda? Sudah ditulis? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, teman-teman? Dikirim ke WA nggak? Tidak usah ya. Tapi dikerjakan di rumahnya. Nanti kan tinggal kita bahas saja. Oke? Seperti itu ya. Jadi teman-teman cukup dikerjakan saja. Kemudian nanti kita bahas di hari Senin ya. Berikut dengan melanjutkan mengenai bentuk informal ya. Kalau tadi bentuk formal, nanti hari Senin itu bentuk informal. Ya gitu ya. Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas yang saya sampaikan? Baik, kalau cukup jelas, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Itu saja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya Robun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok libur ya, Sabtu Minggu. Silakan beristirahat. Libur. Jangan ada yang nanya ya. Anda nanya di grup. Wah, besok ada kelas enggak? Nah, libur teman-teman. Ya, silakan bisa meninggalkan Meet. Terima kasih ya Robun.